halaman. Kita awali dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun kitab yang beberapa kitab 140 kitab dihisab dan dihimpun kepada Al-Quran yang 30 juz. Dan 30 juz itu dihimpun kepada Al-Fatihah. Jumpa Bunda? Jumpa. Dan Fatihah itu enggak ketemu? Ada, oke. Dan Fatihah itu dihimpun kepada alif. Alif. Maka orang dulu baca aja Fatihah sama dengan 30 juz Al-Quran. Dulu ada lagi nyebut baca aja bismillah, sama juga itu. Sekarang lebih tajam dari itu. Al-Fatihah terhimpun dalam alif. Maka kajian sebelumnya pucuk alif rahasia Muhammad. Alif. Maka alif itu ternyata adalah sifat jalal Allah. Iya ya, sifat jalal Allah, bukan jamal. Sifat jalal itu adalah kebesaran. Kebesaran itu adalah ati. Maka alif tidak pernah mereng. Tegak lurus. Tidak pernah bengkok. Mereng tidak pernah. Ya. Nah, dan alif itu dihimpun kepada huruf ba. Ya. Huruf ba. Di mana kata kunci ba juga ada alif di sana. Betul Bu? Alif yang dikasih ekor satu titik tetap alif. Itu alif. Itu alif. Ya, ba. Coba Ibu tengok, bukan ba lepas, ba di situ, tapi ba yang ada alif. Ada situ ya? Ba, ada alif. Ada titik di situ ya, satu titik. Maka itulah sebenar-benar. Nah, situ masih kalimat Rabb. Itu kalimat Rabb. Yang esa tiada dua. Itulah artinya disebut ahadiyah. Ahadiyah, yaitu yang sebenar-benar rahasia. Sebenar rahasia. Coba lihat di rakam. Kita lihat di rakamnya. Apa rakamnya? Zat Allah, diri Muhammad. Zat Allah, diri Muhammad. Sifat Allah, rupa Muhammad. Sifat di Allah, rupa di Muhammad. Asma Allah, nama Muhammad. Nama Allah itu ada di Muhammad. Zat Allah, diri Muhammad. Tak mungkin. Maka di bawahnya itu disebut ahadiyah, wujud kita ruh. Jadi tidak mungkin. Ini ada contoh dikasih Bu Aja, mantap nih. Nah, buat contoh. Kita ambil satu. Ambil satu lah. Satu. Bismillah. Ini apa namanya Bunda? Rimbang. Di sini ada zat, di sini ada sifat, di sini ada asma. Betul? Zat Allah, diri Muhammad. Apakah mungkin siapa yang buat nama kemarin, yang bisa buat nama siapa? Innani anallah. Selain Allah, tidak ada yang bisa buat nama. Kini yang buat nama rimbang ni siapa? Allah. Di setakat kita mendengarkan Rabbani ya. Allah, betul? Allah.
Jadi mungkin tidak berpisah nih nama dengan yang punya nama. Enggak. Mungkin tidak berpisah zatnya dengan sifatnya. Enggak. Berarti zat Allah diri Muhammad itulah wujud kita. Apa? Ruh. Maka ruh itu yang rimbang sesungguhnya bukan yang nampak. Ini wujud ruh, wujud batin. Maka terlihat di sifat. Kalau kita umpamanya di dalam tubuh, setakat robani kita ngomong, apa kalau bahasa Indonesia Raya, jijik hati dia menengok. Kira-kira bagaimana wajahnya? Cemberut? Nampak? Sifat di Allah, rupa di Muhammad. Itu tuh zat yang ngomong tuh. Maka kalau sampai di level ini sama ada. Orang baik, orang jahat, orang ibadah atau maksiat sama. Tak ada. Nah, lalu yang disebut itu sakit hati dia nengok si anu itu. Kan alamat. Dia yang bilang si anu itu atau Robani tadi? Robani. Jadi yang sakit sesungguhnya Robaninya sendiri. Kalau di depan Robani kita duduk, berarti memang tidak benar itu. Jadi kalau dia bilangnya itu tidak jujur anaknya, udah tinggalkan. Berbuat kita pasti banyak bahaya situ. Maka di kajian fikih dibuat dak malai ribu, ragu tinggalkan apa saja. Ibu mau operasi ketarak nomor. Kan ada tuh Bu, awak rencana nak preso aja ya, tiba di situ operasi. Dengarkan di level setakat ini. Ragu? Tidak ragu, lakukan. Sebab akan berdampak robani kepada rupa Muhammad dan akan berdampak kepada asma Allah di nama kita. Yang mana tuh yang matola kanai itu? Kan kanai nama awak. Kenapa? Kita udah bilang dari awal dari robani, janganlah dia operasi pula. Cukup dibasahnya dia pakai daun sirih. Dicelupkan mata itu 3 kali. Baca ya basir. Berapa talok ya basir. Berapa sanggup celupkan mata ke dalam air yang diisi daun sirih. Daun sirih itu apa? Cari yang uratnya ketemu. Siapa yang Bu? Ada daun sirih tapi uratnya ketemu Bu. Ketemu. Cari yang ketemu 3 lembar. Cari yang ketemu 3 lembar. Masukkan ke dalam air yang yakin kita bersih. Batini juga, daun sirih juga dibersihkan. Taruh di dalam, ya, didiamkan lebih kurang 5 sampai 7 menit. Setelah itu berarti di dalam baskom, Bu. Ya, dalam baskom. Bagaimana nih masuk wajah nih ke dalam? Ya, masuk ke dalam, baca ya basir seberapa sanggup menahan napas. Ya, ginikan mata itu terus. Dibuka di dalam tuh. Kalau dapat buka tutup. Ya basir. Berapa lama bisa? Ya, dan tidak harus diucap di mulut ya. Cukup dibaca dalam hati. Jangan pula masuk itu tuh baca mulut. Masuk air ke hidung ke mulut itu, Bu. Kok hilang napas nenek dia? Salah dalam praktik pengobatannya. Itu dia. Termasuk yang udah kabu-kabu tanggung tuh gitu ya. Itu kan daun sirih itu memang pembersih tuh. Kita dulu waktu kecil-kecil kalau sakit mata pakai daun sirih. Cuma agak pedih sedikit. Tidak ada salah. Sirih biasa. Dia ada merah, ada yang tidak, yang biasa. Kalau yang merah itu biasa digunakan orang ketemu urat juga untuk menemukan asmara. Maka merah itu simbol asmara tuh. Tidak mau sembarang daun sirih aja deh, Bu.
Yang dimentra-mentra di kajian fikih itu, hai sio ku game ni nanti lalu hati si uni udah ku game menengok aku seperti lalu cahaya nur cahaya Muhammad dukun kota Jawa. Itu yang daun merah, Bu. Itu dia. Itu dimakan dia datuk tuh. Tapi rasa dia kan, tapi rasa situ. Tak konang deh. Jole mana. Ibarat. Tapi kajian ini kita berumur ini kan tidak itu kajian lagi dah. Kita kajian itu dunia. Tidak mungkin kita lagi itu kajian. Ya. Itu kajian tumpuk Bogota daun mudo namanya. Tumpuk Bogota daun mudo ya. Bermula keadaan Allah Ta'ala itu tiada ain yang dihukumkan akan dia oleh akal, ya, hati, disuhut dengan hati, ya, dan mata, batu, kepala. Ini bahasanya beda-beda nih, Bu, ya. Jadi artinya pemahaman kajian setakat ini indak di level akal sehat. Akal sehat berarti dihukum dengan logika. Dia tidak masuk logika, Bu, kajian ini. Ya. Maka tapakaru pihal kilatu itu yang masuk di akal. Apa? Ciptaan Allah. Wala tapakaru pizatillah tentang masalah zat tidak boleh main akal. Cukup diyakini saja. Kok dihukum di akal? Maka gila lah mampu lah. Menurut kan bisa rimbang obat sakit mata, ya. Logikanya salap, selesai. Lotte, apa lotte? Itu dia, ya. Ibaratnya, ya. Jadi kajian ini maka disebut kalaulah sampai keyakinannya tuntas seperti ini, orang disebut sama dengan berkepala batu. Itu keyakinan maksudnya. Madanya, kenapa mada? Dia punya Rabbani. Ada yang perlu didengarnya, tidak didengar oleh siapapun lagi di alam. Tak perlu lagi. Jangankan pergi ke kian kemari ke orang-orang yang apa lagi, ya. Ya. Tahu dong. Makanya orang dulu berkata kalau sampai DP ini, gowo pantang luko nak ajal pantang mati. Kalau ndakkan mati kata Allah kini, ditabrak pun ndakkan mati dahnya. Kalau ndakkan luko kata Allah kini, ditabrak ndakkan luko dah, jatuh kain yang robek, Bu. Ini tidak tergores. Atu modelnya. Makanya tidak takut dengan apapun. Pergi ke hutan, tidak bawa senapang. Jumpa dengan harimau. Biasa aja. Dia punya keyakinan ini. Cuma dibuatnya adab tuh, izin tuh, itu dia. Oke, ini tidak. Bawa senapang. Habislah. Itu dia. Maka dimakan kepala kawan. Ibu dengar kemarin di berita, Bu, di Siak tuh ditangkap harimau kan? Hei, tidak tahu dah. Ya Allah, lupa. Kau tak buka loh, akan dimakan itu. Tangkap batu, ya, kepala batu. Demikian itu bukannya ia ain yang dikenal kepada keadaan dan bukan yang hakimkan atau dihukumkan dengan diri keadaan. Pada martabat ini adalah disebut qadim, yakni ketiadaannya. Itulah disebut ahadiyah. Maka di level ahadiyah itu kemarin dibuat ruang hampa. Gambarannya tidak ada apa-apa. Maka kalau sampai di makam ahadiyah pandangan kita semua wujud sama. Haram kita menghukum, kau bertato pasti orang jahat. Haram. Haram kita menghukum, kau ustaz sahih pasti orang elok. Haram. Pasti masih surga. Belum tentu. Jangan-jangan ria. Jangan akan ujub. Haram. Makam ahadiyah. Maka pandangan adalah Rabbani di sana. Rabbani. Jadi kalau lepas Rabbani, Bu, 4 hari, 5 hari mungkin. Udah 6 hari mungkin sekarang, Bu. Ya.
secara zahir seperti yang digambarkan tadi. Ini tidak boleh kita bilang ya. Dia bertato, seluruh badan bertato. Ridwan kenal betul dengan dia. Kenal betul. Lama Ridwan di RC. Apa terjadi? Berpulang ke rahmatullah kata orang-orang ya umum. Hari Jumat tu penuh masjid tu menyolatkan. Ibu tahu Masjid Hikmah Jalan Melati? Penuh. Ke kuburan orang berbondong-bondong mengantarkannya. Zahirnya. Coba. Makanya ya Allah, kadang tidak bisa, itulah. Itu masalah Rabbani. Berarti dia berbuat selama ini apa yang dia buat ikhlas karena Allah Ta'ala. Tidak pernah berharap. Dan dia kenal. Dia tidak pernah aku panggil lah. Jumpa je kita. Cu, apa cerita cu? Apa kabar cu? Selama hidup itu. Kalau zahir ditengok jangan dibaca ya. Yang mempengaruhi kita tu bacaan, tontonan, lingkungan. Maka di kajian fikih ya, falyanzur ahadukum man tuhalik. Lihatlah agama seseorang tu berdasarkan teman. Falyanzur ahadukum man. Lihat siapa teman-temannya. Teman ini mempengaruhi agama kita. Terbawa arus. Tapi yang Rabbani kan tidak terbawa arus. Makanya A, B, B. Iya, tidak. Itu dia. Jadi Rabbani tidak ada bisa. Bakawan awak je tukang parfum, dapat baunya. Duduk ke tukang membiak cuba dak. Tu kan dia kata. Baru mari tepi ombak, tepi laut. Antu membangin angin awak di ombak tu. Kuncinya yang tadi ya. Bizatidin terlibat di daka. Kalau tidak dapat yang lain, ambil kena agamanya. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Lanjut. Oi. Lanjut. Maka ahadiyah. Ya qadim seperti ahadiyah, wahda dan wahidiyah, ketiga-tiganya. Nah, jadi untuk level qadim di level itu berarti wajiblah kita antal maut qablal maut. Man arafa nafsahu bil maut faqad arafa rabbahu bil haya. Siapa telah mengenal dirinya tidak ada, maka qadimlah Allah atas dirinya. Allah yang ada, Allah yang hidup. Kalau level itu tidak ada lagi manusia jahat, betul tak? Setiap buat jahat itu tidak level Allah, level kita itu. Berkata hati yang jahat ini tidak ada dia. Nampak kawan lewat kan? Awaslah fajar. Dilempar je batu lagan. Itu tidak di level qadim Allah, itu di level kita. Allah tu tak berdendam dah. Kita yang berdendam. Dan lapis pokoknya. Apa? Dan cibian 3 kali. Itu di level kita itu ya. Tapi Allah tidak ada. Bagaimana contoh di level Allah? Tengok model Muhammad model. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dilempar dengan tai onta. Dilempar dengan tai, kasih air liur. Bagaimana dia? Membalas? Enggak. Bahkan begitu sakit, dibawa buah anggur, dibawa buah kurma. Itu model. Karena dia punya keyakinan apa kemarin Bu? Jenci biarlah monyet tu kata. Biarlah monyet tu mencibir awak. Jadi ikutlah mencibir monyet. Kan itu dia. Awak tak monyet dah. Kalau sama pemahaman ni, ya Allah, enaknya lah ya. Terbayang kampung kita ni ya. Ya Allah, damainya ya. Rindu nak kebenaran tu semuanya. Kedua, alam misal.
Lamsu tadi Bu ya, akal. Ahadiyah. Kedua, alam misal. Martabat qadim tadi ya. Qadim, lagi azali. Adapun martabat ini ya, martabat yang 4 seperti alam ruh ya, alam misal, alam ajsam dan alam insan. Itu azali semua tuh. Ya. Alam ruh azali, alam misal azali, alam ajsam azali, alam insan azali. Ya. Maka yaitu Muhammad, tetapi adalah dia seperti bayang-bayang. Martabat yang 3 itu juga yang qadim. Mana dia? Ahadiyah, wahda, wahidiyah. Ruh kita, diri kita, nyawa, nama kita Ainullah, nama kita Allah Ainul Haq itu ya, wujudnya ada di Muhammad. Muhammad itu perumpamaan bayang-bayang. Berarti dia ini ibaratnya ahadiyah, wahda dan wahidiyah, yang Muhammad yang bayang-bayang. Tak mungkin berpisahlah dengan bayang-bayang. Apa namanya Bu? Hulul. Tajalli zat, tajalli sifat dan tajalli asma. Ainul Haq. Ini kan tingkat wali nih ya. Tingkat wali. Nah, jadi yang Baslemo itu siapa tuh? Yang merasa sakit siapa? Nah, kan di level itu Bu. Maka kan ada pertanyaan olok-olokan dulu. Di mana Allah sekarang? Sini kamu. Apa dilakukannya? Ditamparnya Bu. Sakit. Mana yang sakit? Rasa sakitnya yang mana? Ya. Apakah yang di sini yang merasa sakit? Leteng ya Bu. Ibu berjalan. Berjalan kaki lah. Itu ada jalan tuh becek. Datang Fortuner Bu aja. Cup dilanyaunya Bu. Tak pancuit ciri kau bau tu kau wajah Ibu. Kadang kain yang kanai. Yang kanai taik kerbau, baju dan wajah. Yang sakit mana? Apakah kain yang sakit? Atau wajah yang sakit? Tidak. Sakitnya tuh di sini. Itu dia. Itu dia. Jadi kalau udah sampai di level itu maka disebut tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan. Jadi Allah itu maha. Itu maka disebut maha Bu. Maha pengasih, maha penyayang. Kita kadang-kadang kasih, kadang-kadang le sayang. Itu masalah. Itu masalah. Jadi Allah maha pengasih, maha penyayang. Mustahil, maka mustahil bayang-bayang ya, ditinggal atau bayang-bayang itu ditinggalkannya oleh yang punya bayang-bayang. Dan mustahil pula bergerak bayang-bayang itu kalau tiada bergerak yang punya bayang-bayang. Juga mustahil akan dirinya sendiri. Apa artinya? Berarti tidak mungkin. Nah, siapa sebenarnya? Siapa yang mau mengasihi? Nah, siapa yang mau mengasihi? Allah lewat jisim Bu aja. Betul Bu? Allah yang kasih. Makanya begitu dikasih, ucap Alhamdulillah. Jisim yang perantara dapat senang hati, Allah tak terlupakan. Itu dia. Nah, selama kau diucap je Bu. Tapi kau tak paham, tak jadi ibadah. Itu dia. Iya. Maka di kajian fikih kan asara minal fitrah. Ada dulu disampaikan Bu. Ada 10 dasar kecantikan. Kalau dilakukan jadi ibadah.
Mana dia? Qasus saribi, mencukur kumis. Wa qasul atpar, potong kuku. Wa uslul barajim, menjelah-jelah jari. Selama ini mungkin dilakukan, tapi tidak tahu ibadah, dia tidak jadi ibadah. Kita ucap alhamdulillah, tapi tidak tahu, tidak jadi ibadah. Tak dapat ibadah, karena tidak tahu. Apa namanya menghafal? Bukti dapat ibadah itu begini, dapat nikmatnya. Kalau kita saat bicara dengan kekasih dulu usia 18 tahun, apa ngomongnya? Yang besok kalau kita jadi abang ingin gini, kita buat itu. Itu dinikmati kalimat tuh. Sampai beranak bercucu pun tuh diucap itu. Dulu tahu enggak? Waktu wayang kau, datuk engkau masih suka. Itu dah dibilang, besok kita buat ini untuk cucu, buat ini. Hafal tuh karena membaca lewat sini. Tapi kalau ngucap di mulut saja, orang lewat situ ngomong. Paham maksudnya, Bu? Jadi imam solat begitu juga. Kalau hanya menghafal, tidak lewat sini, bacaan tetap. Akal pikiran kemana-mana jalannya. Maka namanya munafik. Bismillahirrahmanirrahim. Kau ada calon mintu belakang. Lah berubah. Bermain-main dengan Allah. Tidak jadi tujuan kepada Allah. Aku pimpinan belakang. Korektor belakang. Kan kacau ya. Kacau benar. Nah, makanya tak ada jaminan. Hebat, pasih, otomatis sempurna. Sepasih itu perangainya, wallahu a'lam. Tak bisa ya. Mustahil ya, mustahil. Kalau tiada zat yang mempunyai bayang-bayang jua, maka tiadalah bayang-bayang itu. Berarti yang sesungguhnya bayang-bayang itu adalah wujud zatnya. Maka disebut sifat Allah rupa di Muhammad. Adapun ini misal hanyalah untuk mendatangkan pemahaman Allah itu terbebas dari perumpamaan atau tasbih. Allah tuh maha suci, terbebas dari itu. Maka tidak bisa digambarkan Allah. Ini Bu Aja Indra jumpa dengan Rabbaninya. Bisa tidak ibu gambarkan? Tidak bisa. Bisa tidak yang lain alam ini menyerupai? Tidak bisa. Bisa tidak kucing? Tidak bisa. Ini yang disebut laisa kamitslihi syai'un. Maka di level kajian ini tertolaklah orang menyebut, itu sihir itu menggunakan jin. Tidak bisa jin menyerupai. Mana bisa? Tidak bisa. Tapi orang yang tidak bertemu dengan Rabbani, dia bisa memerintah jin untuk menjadi penguasa insan, penguasa diri atas dirinya. Maka dia jadi budak jin. Maka lambat laun dia akan bayar hutang itu. Maka laluilah namanya ada tumbal macam-macam ya. Nah, akhirnya tuannya dimakannya. Lihat ingat dulu bunda, zaman-zaman penjajahan dulu. Ada namanya racun bainduk. Pernah dengar? Bagaimana maksudnya? Dalam setahun wajib. Kalau tidak, habis kita. Seperti itulah perumpamaan. Jadi kalau kita jadi budak jin, lambat laun dia tetap tidak ada yang gratis selain Allah, tidak ada. Hanya Allah yang gratis. Selain Allah bayar. Maka bagi Allah, siapa mensyukuri, ku tambah. Tidak minta, lalu ditambah lagi. Tambah. Nah, sini Allah bayar. Maka ada akad namanya. Apa akad, Bu? Kau lilit ya. Urat besar tuh. Berapa 5 tahun? Berapa bayarnya? Makanya yang pintar nih, kasih emas 3 emas.
Terus ada apa lagi? Kawib. Ayam panggang nama Bu. Macam-macam ya. Terciptalah tumbal dan lain-lain ya. Mudah-mudahan kita terjauh dari hal-hal yang tidak diridhai Allah itu ya. Dunia pun begitu juga bayar Bu ya. Tidak ada yang gratis, betul enggak Bu? Ke WC aja bayar gini ya. Yang gratis itu golak aja Bu. Kau golak tak juga pek tu. Piti tak ada golak tak boleh. Banyak bangsa duit gitu. Hati-hati Bu aja. Lanjut. Bayang-bayang dan musail akan diri sendiri. Kalau tiada zat ya sudah saya. Adapun ini misal, udah sampai tu ya. Allah terbebas dari perumpamaan tadi ya. Kemudian pikirkanlah olehmu daripada selang-selang dinding yang hak. Selang-selang dinding yang hak Ta'ala, dua nama yang menunjukkan atas binasanya sekalian yang menzahir di dalam diri ahadi Allah Ta'ala yang mempunyai wujud hanya wujud Allah Ta'ala semata. Wa tammat kalam. Jadi di sini ada selang-selang dinding hak Allah Ta'ala. Mana selang-selang dinding hak Allah Ta'ala? Kita masih meyakini kita masih ada. Itulah yang membuatkan silang dinding terputusnya hak Allah Ta'ala atas wujud kita. Padahal wujud semata-mata hanyalah yang mempunyai wujud, hanyalah wujudnya wujud Allah Ta'ala semata. Kita tidak, masih ada